into my heart, Lord Jesus. Shalom. Warta jemaat, terkait pandemi COVID-19 yang masih mewabah, maka ibadah minggu termasuk ibadah kategorial dan kegiatan pelayanan lainnya masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan selanjutnya dengan mengikuti liturgi dan panduan ibadah secara online melalui jaringan YouTube yang disediakan oleh majelis jemaat. Seluruh warga jemaat agar tetap di rumah saja dan tidak melaksanakan kegiatan bepergian bila tidak ada urusan yang sangat mendesak. Kita terus mendukung dengan doa dan mendoakan bangsa dan masyarakat Indonesia serta seluruh negara di dunia agar dapat diluputkan dan dipulihkan dari ancaman wabah COVID-19. Kedua, pendeta dan majelis serta seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 7 sampai 13 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan sukacita senantiasa. Adapun yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sebagai berikut. A. Ulang tahun kelahiran. 1. Anak Miguel Pratawa Wilianto, keluarga Florentino Tommy Herianto, tanggal 7 Juni, sektor 3. Anak Kalista Monia Sianturi, keluarga F. Sianturi, tanggal 9 Juni, sektor 1. 3. Anak Edmond Enrique Sitorus, keluarga A.F. Sitorus, 10 Juni, sektor 2. Ibu Meriuli Sirait, keluarga D.D. H. Sidabaru, tanggal 10 Juni, sektor 3. 5. Anak India Yunika Putri Desi, keluarga D.D. H. Sidabaru, tanggal 10 Juni, sektor 3. 6. Ibu Yansya Rosina Kandora, keluarga Immanuel Kandora, tanggal 11 Juni, sektor 1. 7. Anak Jevanya Mayori Mambo, keluarga Yosia Amamu, tanggal 11 Juni, sektor 3. 8. Keluarga Ibu Claudia Yuniasi Kumalasari, keluarga Andrianus Wahyu Sudiyu, tanggal 11 Juni, sektor 3. 9. Anak Harold Blue Sky Sitorus, keluarga A.R. Sitorus, tanggal 12 Juni, sektor 2. 10. Saudari Marsena Resto Kusuma, keluarga Sumarso, tanggal 13 Juni, sektor 1. Ulang tahun pernikahan. 1. Keluarga Suci, tanggal 7 Juni, sektor 1. 3. Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk terus mendukung kegiatan pelayanan gereja dan juga bagi warga jemaat yang telah menyiapkan persembahan syukur setelah pelaksanaan ibadah dapat menyalurkan melalui rekening gereja atas nama GKPO Lanut Atang Sanjaya, BRI Semplak dengan nomor rekening 0811 01 04 53 28 533 atau dapat menyerahkan uang tunai kepada bendahara jemaat secara langsung atau melalui koordinator sektor masing-masing. 4. Pendeta dan majelis mengucapkan selamat hari ulang tahun gereja ke-14 bagi seluruh warga jemaat disertai harapan dan doa semoga gereja Dewa Jemaat dapat terus eksis dalam melaksanakan tugas persekutuan
Ibadah syukur HUT ke-14 GKP Orlando Karangsanjaya ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marvieta Charlie Sofeli dengan tema khotbah sekaligus subtema HUT ke-14 GKP Orlando Karangsanjaya. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Galatia 6 ayat 2a. Marilah kita beribadah untuk memuliakan Dia yang telah dan akan terus menaungi kita umatnya, memberikan damai sejahtera bagi kita yang percaya dan mengharapkan kepadanya. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi hidup beriman kita. Mari kita berdiri dan kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 392 ayat yang pertama. Shalom, iman yang berkat Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersuka cita, bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga bersama-sama kita memuji Tuhan dan mati bersama untuk berdiri dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan dalam segala puji syukur.
sekalian, kita tahu bahwa Allah itu baik. Dia baik bagi Bapak Ibu dan kita semua yang hadir saat ini, walaupun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Mari kita kembali berpuji. Allah itu baik. Jemaat kami persilakan untuk kembali. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mensyukuri kasih Allah yang luar biasa bagi kita, bagi gereja kita yang boleh tumbuh dan terus berkembang melayani Tuhan pada usia yang ke-14 tahun perjalanan pelayanannya. Kita akan bersama-sama dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang tentu saja di dalamnya menjadi bagian dari subtema pelayanan kita yang ke-14 di tahun ini berkaitan dengan kondisi wabah COVID-19 yang melanda bangsa kita termasuk dunia ini. Maka dulunya mari kita berdoa membutuhkan kuasa terus untuk pembacaan firman Tuhan ini dan untuk banyak yang disampaikan nanti oleh tim pendeta Marveta Seri Sokde. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, ketika kami boleh melihat kebenaran kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami, Kau boleh menuntun kami secara khusus gereja-Mu, sehingga boleh berjalan dalam pelayanan yang ada di tengah-tengah suka duka jatuh bangun yang boleh kami alami. Tuntut kebenaran Tuhan begitu luar biasa, sehingga tahun ini kami boleh merayakan HUT yang ke-14 tahun.
sangat berbeda karena kami melaksanakannya di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing dalam situasi yang penuh kesederhanaan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap ada terus menyertai kami memberikan makna yang dalam dari perayaan HUT gereja yang ke-14 ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar bahkan nanti akan bermakna oleh hamba-Mu biar berbagai-bagai yang menguatkan kami, mengingatkan kami, memotivasi kami untuk terus melangkah dan memotivasi diri untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan gereja-Mu agar gereja ini terus boleh menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan di mana kami ada melayani. Doa kepada dalam Kristus Yesus Tuhan dan firman kehidupan. Amin. Pembacaan Alkitab pada Minggu pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai ayat yang 10. Galatia 6 ayat 1 sampai ayat yang 10 dengan judul berikut, saling membantulah kamu, yang begini bunyi. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang berani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh Allah, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang
ada di tangannya. Tinggal bagaimana harus menjadi bintang Tuhan. Sungguh-sungguh tak mampu bila Tuhan tinggalkan diri. Tuhan Yesus, jangan kau tinggalkan jauh. Walaupun kau tinggalkan diriku, namun ku rindu kehadiranmu. Awan gelap menutupi wajahmu, sinar kasih-Mu adalah sudah. Dosa selalu mencekam hidupku, tempat tinggallah bagaimana harus ku jadi bintang Tuhan. Sungguh-sungguh ku tak mampu bila Tuhan tinggalkan diriku. Tuhan Yesus, jangan kau tinggalkan aku. Walaupun kau tinggalkan diriku, namun ku rindu kehadiranmu. Awan gelap menutupi wajahmu, sinar kasih-Mu adalah sudah. Dosa selalu mencekam hidupku, tanpa Tuhan Yesus, jangan kau tinggalkan aku. Terima kasih untuk pujian yang disampaikan oleh Bapak
pagi jemaat, Shalom. Selamat bertemu di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini hari Minggu di mana Tuhan perkenankan kita untuk beribadah yang seharusnya biasanya kita ada di rumah Tuhan. Tapi karena kondisi COVID 3 bulan kurang lebih, akhirnya kita harus ada di rumah, tapi tetap taat setia di hadirat Tuhan. Karena itu tetap bersyukur dalam segala hal, sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita orang percaya. Hari ini betapa bahagianya kita bisa Tuhan anugerahkan kehidupan lagi. Hari ini selaku keluarga besar GKPO kita juga bersyukur. Tanggal 4 kemarin, 14 tahun tepatnya, Tuhan anugerahkan hari bahagia berdirinya GKPO Atang Senjaya. Dan mari kita bilang dengan mata iman kita, kalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang berkarya di tengah-tengah tugas panggilan kita, sia-sialah pergumulan kita. Karena itu sekali lagi bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau memang demikian, apakah ungkapan syukur itu, apakah kebahagiaan itu hanya terjadi ketika kita menikmati hari seperti ini, hari Minggu, hari Tuhan? Ataukah ungkapan syukur, ungkapan bahagia itu terjadi dalam sebuah kesaksian pelayanan itu dari hari ke hari? Masing-masing akan menjawab betapa yang namanya kemurahan Tuhan itu ada setiap hari bagi setiap orang percaya. Hari ini, pembacaan kita sekaligus merupakan subtema dari hari ulang tahun GKPO Atang Senjaya yang ke-14. Tolonglah kamu menanggung beban. Galatia pasal 6 ayat 2. Kalimat ini, tolonglah menanggung beban, adalah kalimat yang pertama kali dialamatkan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia. Setelah ia melihat gaya hidup mereka yang berubah-ubah, ya, ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan orang-orang jemaat di Galatia itu lalu berada dalam kebingungan, berada dalam kebimbangan terhadap kondisi seperti ini, terhadap keadaan ini, keadaan yang berubah-ubah ini. Rasul Paulus lalu punya kerinduan yang paling dalam untuk kembali ke Galatia, menuntun mereka supaya hidup yang berubah-ubah itu tidak lagi. Mereka harus hidup tetap konsisten terhadap iman percaya mereka dan kehidupan yang nyata penuh kasih kepada sesama. Ya. Mereka terpanggil bukan hanya untuk percaya, tapi mereka juga terpanggil bahwa mereka punya hidup itu harus menghidupkan orang lain dengan bahasa yang manis yang dipakai oleh Rasul Paulus. Tolonglah kamu menanggung beban. Saudara-saudara, surat Rasul Paulus ini dia menjelaskan betapa keprihatinannya untuk kesejahteraan fisik, untuk kesejahteraan spiritual gereja yang saat itu sedang berkembang. Dia berpuasa, dia berdoa bagi mereka, bagi umat di Galatia itu. Karena memang dia merasa sungguh betapa dia peduli dan bertanggung jawab untuk memperkuat mereka. Meskipun kalau kita tahu sendiri, ia itu berada dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 7, suatu duri dalam daging. Ya. Nah, kondisi Rasul Paulus inilah yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa menunggu sampai hidup kita itu tidak ada lagi rentangan, tidak ada tantangan, sehingga kita bisa menjangkau orang lain. Tidak perlu. Karena hari itu mungkin saja ketika kita menunggu momen yang tepat, saat yang tepat,
Kata kasar, terlambatlah sudah. Semua itu kulakukan untukmu. Saudara-saudara, meskipun kita memiliki ya kondisi kesulitan ya, yang memang kita rasakan, yang pasti kita bisa saja melakukan setiap saat itu sesuatu yang berguna untuk orang lain. Termasuk dibilang menanggung kesulitan orang lain. Alkitab berkata bahwa orang percaya diberikan bukan hanya merasakan keselamatan yang kekal, menikmati keselamatan yang kekal, tapi juga orang percaya diberikan kehormatan untuk melayani Tuhan. Keduanya ini, yang satu orang percaya diberikan juga untuk menikmati keselamatan, dan sisi lain satunya lagi orang percaya diberikan kehormatan untuk melayani Tuhan. Ini satu paket sebagai anugerah Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Akan ada pikiran melayani Tuhan itu adalah tugas pendeta kita, yang penting menerima keselamatan, titik. Tidak. Tugas melayani ya adalah tugas bersama. Sebab pikiran melayani Tuhan adalah tugas pendeta, tugas presbiter, tugas pelayan-pelayan di gereja, atau ada orang tertentu. Itu adalah pikiran-pikiran yang sesungguhnya, pikiran-pikiran yang ego, kata kasar, yang terkadang juga pesimis terhadap hidup ini. Melayani Tuhan sama saja dengan mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan sama saja dengan melakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan sama saja dengan melakukan tindakan nyata kepada orang lain. Siapa dia orang lain? Siapa saja. Ya, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan. Tetapi kalau Galatia dia bilang, bertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Kalau ayat yang ke-10 dia bilang, terutama kepada kawan-kawan yang seiman. Saudara-saudara yang terkasih, lebih konkret lagi, melayani Tuhan sama dengan melayani sesama yang membutuhkan. Rasul Paulus dia pakai gaya bahasa yang manis, yang luar biasa, mendalam sekali. Bertolong-tolonglah kamu. Saya pinjam satu kalimat indah dan maknanya yang sangat mendalam. Dan ini merupakan tema penaikan Kristus oleh PGI yang dihotbahkan oleh Pak Pendeta Jeki Manuputi Sekum PGI. Temanya itu yang hampir sama pikiran dengan pikiran gumulan subtema ini. Jadilah sahabat dalam susah dan senang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bertolong-tolong itu sifat yang unggul dalam melayani kebersamaan. Dia bukan nanti kemudian, dia bukan orang kedua ya, sesuatu yang tidak terlalu penting, bukan. Dia merupakan sesuatu yang unggul, yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap pengikut Kristus. Yang merasakan, yang menikmati kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dengan bertolong-tolong kita menanggung beban bersama. Dengan bertolong-tolong kita menanggung pergumulan bersama. Dengan pertolongan itu, dengan bertolong-tolong itu, kita merasa empati dengan orang lain. Ini sikap dasar. Ya. Ini sikap dasar, dan ini adalah perintah yang tidak bisa ditawar-tawar, dituntut dari pengikut Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 yang bilang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara, gimana kita bisa bicara tentang kasih, tolong, sayang, peduli, empati dengan Tuhan Yesus, sementara dengan sesama kita itu tak pernah terjadi. Itu tak pernah kita lakukan. Bahkan mungkin saya tidak ada di pikiran, bahkan di hati kita tergelisah dan tergerak hati itu. Hidup yang tolong menolong adalah hidup yang mampu peduli.
terhadap kehidupan orang lain, pergumulan orang lain. Buktinya adalah bahwa kita harus bisa siap bekerja sama dengan orang lain, menjadi alat di tangan Tuhan dengan menolong orang lain, menopang dalam doa, memberi support untuk menjalani hari-hari hidup ini, yang lebih peduli dengan yang kurang-kurang, yang merasa berkecukupan, sanggup, dia peduli terhadap orang yang berkekurangan. Ingat bahwa di piring makanan ada titipan Tuhan, 1 sendok milik orang lain. Di air segelas ada titipan Tuhan, 1 teguk saja untuk orang lain. Mereka bisa makan, mereka bisa minum, tapi juga di dompet yang mungkin saja sulit untuk ditutup karena tebalnya, ada 1 koin yang Tuhan siapkan, dititipkan untuk orang lain, untuk memenuhi kebutuhan kekurangannya. Bahkan di satu hari, ketika bangun pagi hari ada helaan nafas, sepanjang hari diperkenankan Tuhan berkarya, bersaksi, beraktivitas, malam hari ada di potiduran, dan dalam tidur itu masih bisa bernafas, itu berarti satu hari itu Tuhan berikan kehidupan. Hidup yang diterima itu juga, ingat bahwa kita harus menghidupkan orang lain. Menghidupkan orang lain dengan pikiran kita yang selalu positif, ya. Mata kita selalu melihat yang baik, mulut kita selalu berkata yang manis, lembut, ya, yang mendatangkan sukacita untuk orang lain. Hati kita adalah hati yang tergelisah dengan berbagai pergumulan dan penderitaan orang lain. Tangan kita harus Tuhan pakai untuk melakukan dan melayani orang lain, dan kaki kita melangkah untuk melakukan kehendak Tuhan. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan bangsa murid bukan hanya dengan Alkitab dan datang memberitakan, tapi dengan hidup yang menghidupkan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa ya. Tema dari 5 tahun GKPO, menjadi gereja yang melayani. Gereja yang terpanggil melayani, baik secara kelembagaannya, tapi juga pribadi, sebab kita ini juga gereja. Kamu gereja, aku gereja, kita sama-sama gereja. Gereja yang terpanggil untuk keluar dari kehidupan gumulan sendiri, sehingga tidak ada rasa sombong, tidak ada egonya, tidak ada penonjolan diri, dan peduli terhadap orang lain. Gereja yang melayani, bukan gereja yang hanya melihat, tapi gereja yang peduli. Di tengah COVID, ya, 19 ini, sadar atau tidak, kita semua tertantang. Ya. Terkadang kita matematika hidup ini. Hari ini makan apa, sebentar makan apa, besok gimana. Mau ke sekolah gimana, mau ke kerja gimana, mau melakukan aktivitas gimana. Dimanakah harus kucari bilakah ku dapati kehidupan itu. Semua orang matematika tentang kehidupan ini. Sebagai orang percaya, mari kita bilang bahwa 1 utai rambut jatuh saja, Tuhan tahu. Apalagi COVID yang mendunia ini, apakah memang Tuhan tidak tahu? Apa memang Tuhan tidak peduli? Bayangkan saja bagaimana kalau seandainya COVID-19 yang mendunia ini dan Tuhan tidak peduli. Tidak satu orang pun yang hidup. Tapi masih ada kehidupan. Dan ada kehidupan itu termasuk saya dan saudara-saudara. Mari kita tidak keraskan hati, kita tidak lipat tangan, kita tidak hanya pandang dengan mata yang tertutup, mata hati yang tertutup, tapi ada kepedulian dengan orang lain. Coba membayangkan ketika kita makan di meja makan. Ada papa, ada mama, ada anak-anak, ada orang tua, keluarga terkumpul manis. Di atas meja ada nasi, ada ikan, ada sayur, mungkin saja ada buah, ya, lengkap, daging. Tapi coba membayangkan di luar sana, mungkinkah mereka sama dengan apa yang kita makan?
Ingat, di atas meja yang lengkap itu, Tuhan titipkan 1 piring untuk orang lain. Camkan itu. Terpanggillah kita sebagai gereja untuk melayani. Saudara-saudara, belajar dari firman ini. Tunjukkan hati yang tulus. Tunjukkan peduli yang tulus. Tunjukkan rasa kasih dan sayang yang tulus dari hati yang tulus. Kepada saudara-saudara, terutama di jemaat ini. Firman tadi bilang, bertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Ayat yang di bawah ayat 10 dia bilang, terutama kepada kawan-kawan yang seiman, yang ada di dalam, pedulikan mereka. Ketika berkelebihan, pedulikan lagi terus. Kita bias sampai semua orang merasakan kasih Tuhan yang dianugerahkan ini. Yang mungkin saja ada yang berkekurangan di luar. Biasanya gereja juga punya program, dan gereja ini punya program dalam rangka HUT yang ke-14 ini. Gereja ini, GKPO Atang Senjaya ini punya rencana kerinduan untuk bisa berbagi dengan orang-orang yang korban, orang-orang yang merasakan sungguh kondisi COVID-19 berkekurangan, ada dalam kesusahan, ada dalam kebimbangan, ada dalam kekhawatiran. Memang benar, firman Tuhan, burung di udara tidak menabur, bunga bakung di lembah tidak meminta Tuhan pelihara, apalagi kita. Tuhan pakai kita yang merasa berlebihan, pelihara orang lain, dan itu merupakan wujud Tuhan memelihara hidup orang lain lewat tangan sesamanya. Ini jangan bukan mana turun dari langit, menada, dan bansos dia turun, bantuan sosial turun. Tapi ada kepedulian, ada kegelisahan hati. Dan karena itu firman bilang, jangan tahan-tahan kebaikan kalau kamu bisa melakukannya. Sekali lagi saya katakan, firman bilang begini, jangan tahan-tahan kebaikan kalau seandainya kamu bisa melakukan kebaikan itu. Jangan suruh Tuhan turun dan melakukan itu. Kapan? Nanti tunggu waktu hari hanya ketika kita semua terangkat. Tapi pada saat ini, ketika kita melayani orang lain, maka kita melayani Tuhan. Ketika kita pergi dan berempati dengan orang lain, kita sadar atau tidak, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi mereka. Saudara-saudara, mari kita bersedia. Kita bersedia menyeberang ke masalah orang lain. Tapi dalam tanda kutip yang positif ya. Tapi kalau yang negatif tidak perlu. Ya. Ketika kita bersedia menyeberang ke masalah orang lain untuk membantu orang lain dalam tekanan hidup yang berat, makan susah, minum susah, tidur susah, aktivitas mungkin sakit, ya, mungkin ada dalam beban-beban yang berat. Maka ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama yang saya harus katakan, dia, orang tersebut yang dalam kesulitan menerima berkat dalam bentuk bantuan, dukungan, peduli, empati, cinta kasih itu yang tulus. Maka dia menerima berkat. Sesungguhnya dia merasakan betapa Tuhan memberkati dia. Dan kita yang menolong dia, sesungguhnya kita telah memenuhi perintah Tuhan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tadi ayat Yohanes 13 ayat 24 kan bilang begitu. Dengan mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk menolong orang lain, kita tidak perlu menunggu sampai kita bebas dari segala kesulitan. Orang itu sudah mati duluan. Orang itu sudah tepar duluan. Ya. Karena menunggu waktu. Kita punya kelebihan dulu nanti, kalau kita sudah kaya nanti, kalau kita sudah mampu. Sebab sesungguhnya saat kita dalam kelemahan, dalam keterbatasan, menopang orang lain, mensupport orang lain, mendoakan orang lain, memberi kepada orang lain. Saat itulah kuasa dan kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Jangan tunda lagi.
entah langsung, entah lewat panitia nantinya, yang rindu berbagi, yang rindu peduli dengan sesama. Nyatakanlah cintamu, nyatakanlah dukunganmu, nyatakanlah bantuanmu. Sebab Tuhan memberikan kita hidup gratis. Tuhan menganugerahkan kita hidup tak pernah dibayarkan dan dihitung-hitung. Matahari pagi kita menghirup. Matahari terbenam masih ada kehidupan. Sepanjang malam walaupun dalam kelelapan masih ada hidup. Esok pagi dan setiap hari kita hidup. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan karena hidup adalah anugerah Tuhan, hidupkanlah orang lain dengan hidup yang Tuhan berikan kepada saya, kepada saudara-saudara. Semoga kita menjadi orang-orang yang sungguh sanggup bertolong-tolong menanggung beban dari hati yang tulus. Katakan pada Tuhan, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata memandang tuhayan di sekelilingmu. Berikan kami tangan melakukan tugasmu. Dan berikan kakimu melangkah dalam rencanamu Tuhan. Berikan ya Tuhan, selamat berbahagia, selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga pribadi, rumah tangga, dan jemaat ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bekerja bagi Tuhan dengan menyanyi dari lagu Jemaat nomor 256. Bait 1 dan bait yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Jemaat saya akan berdiri, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman Yesus. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bukan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dari kesengsaraan pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau terus menyatakan kasih-Mu menyertai dan melindungi kami. Saat ini kami ada karena semua karena kasih Tuhan. Dan karena itu tidak ada lain yang bisa kami lakukan selain bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu
sekaligus ibadah pengucapan syukur atas kasih sayang Tuhan yang telah menyatakan bagi gereja ini GKP Olanda Senjaya, sehingga 14 tahun sudah gereja ini ada dan bertumbuh bahkan melayani di tengah-tengah kehidupan dunia ini, secara khusus di wilayah Bogor ini ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau boleh menjaga dan menyertai umat-Mu. Terima kasih karena Engkau boleh menuntun dan mendengarkan setiap doa kami, sehingga sejak awal berdirinya gereja ini terus bisa melakukan pelayanan dan boleh memasuki usia yang 14 tahun. Tentu usia yang masih muda, yang masih banyak hal yang harus dilakukan, dan kami percaya bahwa Tuhan tetap ada dan menyertai kami. Berikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi kami semua, baik jemaat, baik pendeta, baik majelis jemaat, untuk secara bersama-sama kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tahun ini kami melakukannya secara berbeda karena kondisi bangsa ini yang masih diliputi dengan penyebaran virus corona yang masih terus ada dan berkembang. Walaupun kami boleh bersyukur bahwa dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan, kami percaya bahwa walaupun di tengah-tengah kami melaksanakan syukur ini dari rumah tangga kami masing-masing, kami yakin bahwa makna dari ucapan syukur gereja yang ke-14 ini tidak pernah hilang dalam hidup kami, dan terus memaknai itu dan terus memotivasi kami untuk melaksanakan pelayanan dari Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena lewat panitia Hari Raya Gerejawi telah menyatakan kasih-Mu. Mereka boleh bekerja dan melakukan segala sesuatu dalam kondisi yang berbeda. Ketika pada saat Paskah dan gereja, mereka boleh melakukan itu dengan cara melaksanakan pelayanan secara sosial kepada baik jemaat maupun kepada warga-warga sekitar yang mengalami dampak dari COVID-19, bahkan juga ke panti asuhan. Kami yakin sungguh Tuhan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia melalui jemaat ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati mereka dalam semua hal yang sudah mereka kerjakan. Tuhanlah Bapa di dalam surga, dan biarlah apa yang sudah boleh kami lakukan secara bersama-sama boleh menjadi bagian yang terus mengingatkan kami sesuai dengan subtema yang kami rayakan lakukan berkaitan dengan HUT ke-14 ini. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Kami semua boleh diingatkan untuk terus membangun kebersamaan, saling melihat, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan bagi sebagai jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, sesuai dengan nama-nama yang sudah dibacakan tadi. Tuhan, pertemukan hikmat-Mu dan berikanlah umur yang panjang bagi mereka, berikanlah masa depan yang senang bagi mereka, dan sertalah mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka, bahkan rumah tangga mereka. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan proses perawatan dari Ibu Damanik yang sementara dalam proses perawatan dan kesembuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dan menyertai sehingga kesembuhan itu boleh dialami secara utuh di dalam tangan Tuhan. Juga warga jemaat lain yang sahabat kami sebutkan namanya yang mungkin saat ini sementara juga dalam kondisi tubuh yang kurang sehat, kiranya berjalan dalam kasih-Mu dan berikanlah pemulihan dan kesembuhan itu. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh warga dalam usaha dan kerja mereka yang mungkin saja terdampak dari virus corona ini ya Tuhan, sehingga ada yang dirumahkan tidak bekerja, ada yang diputuskan hubungan kerjanya, bahkan ada yang mungkin usaha-usahanya menjadi terhambat. Tuhan, biarlah Kau pakai setiap orang yang berlebihan mampu membantu, termasuk pemerintah dalam segala hal, memenuhi segala kebutuhan hidup mereka yang ada. Dan kami percaya Tuhan pasti bekerja bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi tindakan dan upaya yang dilakukan oleh bangsa ini melalui pemerintah, melalui para medis, melalui pihak rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, melalui para peneliti terkait dengan upaya untuk mengatasi perkembangan dari virus COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa di surga, biarlah berjalan dari semua hal yang ada, dan kami yakin bahwa hikmat Tuhan yang Kau anugerahkan kepada setiap orang yang Kau pilih, yang Kau panggil, yang Kau tunjuk untuk memimpin
Tuhan Bapa di dalam surga bukalah jalan sehingga ada penemuan-penemuan yang bisa menimbulkan dampak pada upaya penanganan virus ini, tetapi juga pada kekebalan manusia untuk bisa mampu menangkal virus yang ada di Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerjaan surga, kami berdoa bagi pelayanan yang dilakukan di saat ini. Kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan akan kami lakukan menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang saat ini juga sedang beribadah bersama-sama dari rumah tangga mereka masing-masing. Jadi jemaat, petugas, organis, kantor, pelaku sistem, pengerangan, semua yang terlibat dalam pelayanan saat ini dengan Tuhan berkati dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu agar dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam tanah hidup ini. Demikian juga dengan ujian yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru Matius Matius. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami semua untuk terus dapat melayani dan menjalani hari-hari ini dengan kasih dan anugerah dari Tuhan. Kami percaya bahwa berkat dan cinta kasih-Mu sesuai dengan janji-Mu yang terus menyertai kami akan membuat kami mampu untuk menapaki langkah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Tuhan, dengan doa yang saat ini juga dinaikkan oleh jemaat-Mu dari bilik-bilik rumah tangga mereka masing-masing. Engkau jawab itu bukan menurut kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Bapa di surga, yang semuanya kami mohon Tuhan ampuni kami atas salah dan dosa kami. Lalu dengarkan sama kami dalam doa yang kami kepada demi Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskan namamu, dalam kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini karena kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ketika juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat. Oleh Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kepada dalam Alkitab di dalam Mazmur 54 ayat 8 dan bunyi demikian. Dengan rela hati aku akan memberikan persembahan korban kepadamu, bersyukur sebab kamu baik ya Tuhan. Hari ini kami ini dalam lagu Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur. Bait pertama dinyanyikan sambil duduk dan bait ketiga dinyanyikan sambil berdiri.
Jemaat Islam kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memasuki acara syukuran hari ulang tahun gereja kita yang tercinta ini yang ke-14. Acara yang pertama adalah laporan panitia, lalu sambutan ketua majelis, dan pemotongan kue ulang tahun. Kepada panitia, Salam Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang sampai saat ini masih menyertai kita dalam kegiatan ibadah online ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan laporan kegiatan mulai dari perayaan Paskah sampai dengan perayaan HUT GKPW yang ke-14. Perayaan Paskah. Pada awalnya panitia merencanakan kegiatan perayaan Paskah dengan beberapa kegiatan. Di antaranya satu, menjang sana ke lembaga pemasyarakatan Paledang, kedua beberapa perlombaan, dan ketiga perayaan Paskah itu sendiri. Namun karena wabah pandemi COVID-19 telah terjadi, kami panitia meminta izin kepada majelis jemaat untuk mengalihkan kegiatan tersebut menjadi kegiatan tali kasih yang kita sampaikan kepada jemaat kita yang terdampak oleh COVID-19 ini. Jadi keputusan itu kami ambil melihat situasi yang berkembang. Jadi panitia memberikan tali kasih kepada jemaat berdasarkan hasil koordinasi dengan para koordinator sektor dan verifikasi oleh panitia. Pelaksanaan ini kami laksanakan pada tanggal 11 sampai tanggal 17 April 2020. Kemudian perayaan HUT GKPW yang ke-14 tahun ini juga masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga panitia kembali mengusulkan untuk memberikan tali kasih kepada jemaat dan tali kasih keluar daripada jemaat kita, yaitu kami sepakat menentukan pada saat itu adalah Panti Asuhan Bina Harapan Bogor Jalan Sudirman. Kami laksanakan pada tanggal 17 Mei 2020. Demikianlah kegiatan perayaan Paskah dan perayaan HUT yang dilaksanakan oleh panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020. Saya atas nama Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, majelis, pendeta, dan para donatur karena dukungan dan support yang diberikan kepada kami, sehingga kegiatan perayaan Hari Raya Gerejawi terlaksana dengan baik. Akhirnya saya selaku Ketua Panitia meminta maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan perayaan Hari Raya Gerejawi ini kami melakukan beberapa kesalahan atau kekurangan selaku manusia biasa. Saya atas nama panitia meminta maaf. Terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan supaya kita semua dilindungi dan selalu sehat. Amin.
menyaksikan ibadah ini dari rumah masing-masing. Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Patut kita naikkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memampukan kita sebagai gerejanya sehingga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab bersekutu, bersaksi dan melayani dalam persekutuan jemaat di tengah-tengah gereja Kristen Protestan dokumennya Larangan Senjaya dan boleh dituntun hingga berusia yang 14 tahun tepat tanggal 4 Juni kemarin. Dan tentu saja pelayanan ini dia berbeda karena kita dibayani oleh pandemi COVID-19 yang masih ada dan berkembang sehingga stay at home adalah keputusan dari pemerintah dan kita semua untuk bisa memutus rantai penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu hal ini juga berdampak pada perayaan syukur kita yang kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Kita bisa percaya bahwa hal ini tidak mengurangi hikmat dari syukur kita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema 5 tahunan gereja kita adalah menjadi gereja yang melayani. Dan tahun ini untuk HUT yang ke-14 kita mengambil tema bertolong-tolonglah menanggung beban. Ya, tema ini diangkat berkaitan dengan kondisi bangsa kita dan dampak dari penyebaran virus corona ini, sehingga sebagai gereja, sebagai orang percaya, kewajiban kita adalah saling membantu, saling mendukung, karena semua kita terdampak pada kondisi ini. Dan subtema itu telah dilaksanakan oleh panitia Hari Raya Kejari melalui tindakan delegasi yang dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita seluruh jemaat bahkan warga sekitar untuk bisa mengatasi kesulitan yang dialami akibat dari penyebaran virus corona ini. Dan karena itu maka apa yang telah dilakukan oleh panitia, saya yakin adalah semua adalah bagian dari kerja keras kita semua, sehingga panitia semua itu boleh dikerjakan, dilakukan, dan mungkin dari sisi jumlahnya tidak seberapa, tapi yang paling pokok adalah kepedulian dan perhatian gereja melalui panitia yang sudah dilaksanakan oleh seluruh jemaat, bahkan masyarakat sekitar yang boleh menerima tali kasih yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pada kesempatan ini atas nama majelis jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada panitia Hari Raya Kejari atas jerih lelah, juang dan semua hal yang sudah dikerjakan, sehingga mulai dari pasca sudah bisa memberikan tali kasih pasca, acara dirubah untuk dibentuk dalam bentuk pemberian tali kasih, dan dilanjutkan pada tahap yang kedua dengan pemberian tali kasih melalui syukur yang ke-14. Terima kasih, dan kami percaya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara panitia tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati semua yang sudah dikerjakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang turut terlibat untuk membantu panitia, memberikan kepada jemaat juga para donatur, sehingga baik panitia dapat bisa bekerja dan juga jemaat ini bisa terus berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Kami doakan Tuhan akan memberikan segala sesuatu berkali-kali lipat bagi kita semua yang telah berjerih lelah untuk itu. Dan yang terakhir, akhirnya atas nama seluruh para pelayan, baik pendeta dan majelis jemaat, kami mengucapkan dirgahayu PKPO Larangan Senjaya yang ke-14. Mari kita terus bekerja pada yang Tuhan. Mari kita terus bersaksi, bersekutu untuk melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sampai kekal selama-lamanya, sepanjang Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani pekerjaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan melaksanakan pemotongan kue di hari ulang tahun gereja tercinta kita yang ke-14. Sebelum kita potong kue, mari kita undang kepada Bapak Pendeta David Humayalaya sebagai Ketua Majelis, Bapak Pendeta Henry untuk maju depan, Ketua Panitia hari ulang tahun gerejawi. Sebelum kita melakukan pemotongan kue, kita sama-sama bernyanyi. Bapak Ibu sekalian yang di rumah boleh berdiri sambil bertepuk tangan, kita bersuka cita di hari ini pada hari raya ulang tahun yang ke-14 gereja GKPO Lanut Atang Sanjaya. Kita nyanyi Happy Birthday to You, dilanjutkan dengan lagu Selamat Ulang Tahun. Untuk perwakilan dari jemaat, kami undang kepada Ibu Evi untuk maju ke depan. Terima kasih Bu Evi. Untuk kue yang kedua, perwakilan dari pemuda kepada Saudara Aja, kami silakan ke depan. Yang akan diserahkan oleh Pendeta Henry. Oke, yang ketiga, pembagian kuenya akan diberikan kepada perwakilan majelis jemaat yang akan diwakili oleh Bapak Dene Sidawalo. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Sekali lagi, majelis jemaat, pendeta dan majelis jemaat serta panitia hari raya gerejawi mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja tercinta kita yang ke-14. Kami silakan duduk kembali. Saudara jemaat yang dikasihi
minggu sekaligus berikut gereja kita yang ke-14 akan kembali karena tugas tanggung jawab dan pergumulan kita sebagai gereja, sebagai jemaat dalam keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan akan terus menyertai hidup kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri dan bersama-sama pujian dari NKB 213 bait 1 dan bait yang kedua, kita sudah ditebus. Dan